Sunan Bonang, ulama sekaligus dalang. Sunan Bonang mempunyai nama asli Raden Makdum Ibrahim. Beliau merupakan putra Sunan Ampel dengan istrinya Nyi Ageng Manila. Ibunya merupakan anak pembesar, yaitu anak dari Adipati Tuban. Sunan Bonang diperkirakan lahir pada tahun 1465 Masehi. Sejak kecil, Raden Makdum Ibrahim sudah akrab dengan ajaran Islam, sebab beliau tinggal di Ampel bersama ayahandanya, yang kala itu merupakan pendiri pesantren di Ampel Denta, Surabaya. Ia belajar bersama santri-santri Sunan Ampel yang lain, seperti Sunan Giri, Raden Patah, dan Raden Kusen. Selain dari Sunan Ampel, Sunan Bonang juga menuntut ilmu kepada Syekh Maulana Ishaq, yaitu sewaktu bersama-sama Raden Paku Sunan Giri ke Malaka, dalam perjalanan haji ke Tanah Suci. Selain itu, beliau juga dikisahkan menyukai budaya dan kesenian Jawa, sehingga ajaran agama yang diperoleh dari ayahnya, kemudian ia ajarkan ke masyarakat dengan menggunakan alat-alat kesenian tertentu. Beliau juga dikenal sebagai penggubah suruk wijil dan tembang tombo ate, yang masih sering dinyanyikan orang. Beliau juga dikenal sebagai wali, yang pandai melakonkan wayang. Kepandaiannya itu membuat beliau dikenal sebagai dalang wayang yang disenangi di zamannya. Dalam pentas pewayangan, Sunan Bonang adalah dalang yang piawai membius penontonnya. Kegemarannya adalah mengubah lakon dan memasukkan tafsir-tafsir khas Islam. Lakon yang sering dibawakan adalah kisah perseteruan Pandawa dan Kurawa. Setelah dirasa cukup memperoleh ilmu dari ayahnya, Raden Makdum Ibrahim kemudian mengembara ke Rembang. Di kota Rembang, beliau kemudian mengajarkan Islam kepada rakyatnya. Sementara pusat dakwahnya dipusatkan di Desa Bonang, suatu desa kecil di Lasem yang dekat dengan Rembang. Karena pusat dakwahnya didirikan di Desa Bonang itulah, kemudian Raden Makdum Ibrahim lebih dikenal dengan sebutan Sunan Bonang. Setelah menetap di Bonang, Raden Makdum Ibrahim mendirikan pesantren yang kemudian ramai dikunjungi oleh orang-orang yang ingin belajar Islam kepadanya. Kini, pesantren yang ia dirikan di Desa Bonang itu terkenal dengan nama Watulaya. Bahkan, masyarakat mengenal Sunan Bonang sebagai seseorang yang sangat pandai mencari sumber air di tempat-tempat yang sulit air. Babat Doho Kediri menggambarkan bagaimana Sunan Bonang dengan pengetahuannya yang luar biasa bisa mengubah aliran sungai Brantas. Selama menjadi pengajar Islam, Sunan Bonang kemudian diangkat oleh Kesultanan Demak sebagai salah satu anggota Wali Songo bersama ayahnya, Sunan Ampel.